حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Willy Ardiansyah, sebagai pembawa acara atau host. Selanjutnya ada Kamada Wifadia sebagai guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya ada Muhammad Hanif Afandi selaku keluarga korban, dan lebih tepatnya adalah paman daripada korban. Dan yang terakhir ada Muhammad Anwar sebagai pengacara. Yang mana kali ini kelompok 7 ingin membahas daripada kasus Angelin. Soalnya kalau kita lihat kasus ini melanggar daripada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana nanti pasti sudah jelas akan dijelaskan oleh pengacara kondang, yaitu Bapak Anwar, serta ada guru besar daripada UIN Sunan Ampel Surabaya, ada Bapak Kamada. Kepada Mas Hanif selaku paman, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadi, serta ketika kasus ini diangkat ke dalam ranah hukum, Anda sebagai paman ingin melakukan hal seperti apa atau ingin... Baik, terima kasih Mas Willy atas pertanyaannya. Yang pertama yakni bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Saya sedikit menerangkan dan menjelaskan bahwasanya di keluarga tersebut si ayah sering berteman dan bergaul dengan peminum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya si ayah tersebut akhirnya pemikirannya tidak lagi sehat akal pikirannya. Jadi si anak pun langsung disikat seperti itu dan menjadikan kekerasan seksual. Dan si ibu juga sebenarnya sudah cerita ke saya sebagai paman dari korban. Saya diceritai si ibunya sebenarnya sudah tidak kuat. Soalnya ibunya itu sudah menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari ibunya mencari kayu bakar, bekerja dan lain sebagainya. Nah di situ ketika di siang hari ada tetangga yang heran, kenapa di rumah itu kok sangat dikunci rapat-rapat, pintunya, jendelanya dan lain sebagainya. Dan anaknya itu menangis, dikira tidak ada apa-apa, dan ternyata terjadilah itu kekerasan seksual pada anak usia dini yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri kepada anaknya, dan ibunya pun tidak tahu. Nah, kenapa anak tersebut pasti takut berbicara kepada pamannya, saya sendiri, dan takut berbicara kepada ibunya karena mungkin ayahnya sudah merasuki, maksudnya ayahnya sudah mengancam, kalau kamu berbicara kepada ibumu pasti kamu seperti itu menurut saya. Terus pertanyaannya yang kedua, kalau ini sudah menjadi ranah hukum, apakah paman saya sebagai paman mengajak damai si pelaku ayahnya tersebut, apa menindaklanjuti hukum? Ya menurut saya pribadi, siapa yang tega keluarganya, ponakan saya sendiri
berlakukan seperti itu, yakni kekerasan seksual anak usia dini. Baik, dalam acara kali ini saya sudah mengundang dua dua penganalisis pada kali ini. Namun pertama yang saya ingin tanyakan ialah kepada pengacara kondang kali ini yang sudah saya undang pada malam hari ini, ialah saudara Muhammad Anwar. Ya, baik, Bapak Anwar atau Bapak Anwar Isa MH. Nah, pada kali ini Bapak, tadi kan Bapak sudah istilahnya tadi Bapak sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang kasus kali ini. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi dan yang dialami oleh Angelin, yang mana di sini Angelin masih posisi di bawah umur Bapak. Namun kali ini saya ingin melihat penjelasan daripada sampean itu jika dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit dari kasus tersebut jika dipandang secara hukum Islam. Menurut hukum Islam sendiri, perbuatan yang dilakukan Zainuri terhadap anaknya yang bernama Angelina Juni memang sangat-sangat disayangkan. Seharusnya yang namanya orang tua mempunyai peran untuk menjaga anaknya dari segala macam tindakan. Namun dalam hal ini justru orang tualah yang melakukan. Orang tua selaku pemangku mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Seorang orang tua juga harus mampu memberi rasa aman terhadap anak agar seorang anak bisa merasa nyaman di dalam lingkungannya sendiri, dalam hal ini lingkungan keluarga. Jadi keluarga adalah pembentuk karakter dan akhlak yang utama. Awal seorang anak bersosialisasi adalah dalam ruang lingkup keluarga. Orang tua adalah panutan anak, maka dari itu orang tua juga harus mampu memberi mereka perlindungan, bukan melakukan yang sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa pria yang memperkosa wajib dikenai sanksi had jika bisa dibuktikan dengan pembuktian yang mengharuskan hal tersebut atau si pelaku mengakuinya. Namun jika tidak, maka dia harus dikenai sanksi. Maksudnya dalam hal ini adalah jika had zina tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diperlakukan, maka karena dia tidak mengaku, tidak ada 4 saksi, maka hakim dalam hal ini bisa menjatuhkan sanksi dan takzir kepadanya yang bisa mencegahnya dan orang seperti dia melakukan pemerkosaan kembali. Untuk korban sendiri, bagi korban yang tidak ada sanksi, jika benar pelaku memaksanya dan mendidiknya sehingga dia tidak berdaya, antara lain diketahui melalui jeritan dan teriakan minta tolong perempuan tersebut, seorang anak, maka sudah seharusnya kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi. Dari paparan yang sudah dijelaskan, jelas menyatakan bahwa Islam menentang yang namanya kekerasan seksual terhadap anak. Islam juga telah mengatur hukuman untuk orang yang berzina. Islam juga telah mengatur hukuman untuk pelaku kekerasan seksual. Pada kasus kekerasan seksual orang tua terhadap anak di Kelurahan Pringapus ini jelas melanggar ajaran Islam dan tidak dapat dibenarkan. Pada kasus ini telah memperlihatkan bahwa tidak berjalannya
tidak berjalannya ajaran Islam yang seharusnya diterapkan. Islam memandang kekerasan seksual dan zina itu berbeda dari segi hukuman dan kejadian. Pada kasus Angelina ini, jika dilihat dari segi pandang hukum Islam sendiri, maka Zainuri dalam hal ini adalah pelaku dan ayah si korban itu sendiri dapat dijatuhi hukuman had, zina, dan takzir. Sedangkan untuk anaknya atau korban Angelina Jolie tidak dikenai sanksi dikarenakan dia adalah korban yang dapat dibuktikan dengan adanya jeritan dan tangisan korban. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kasus kekerasan seksual yang terjadi oleh anak yang dilakukan oleh bapaknya sendiri dalam pandangan hukum Islam. Muhammad Anwar, yang mana sudah sangat jelas beliau menjelaskan daripada sudut dari hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan merujuk atau meminta pendapat daripada guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang di sini diwakili oleh Profesor Kamada Wafifahdiah SHMH, yang mana beliau sudah menjadi ahli atau pakar hukum di Indonesia tentunya. Begini Bapak, langsung saja saya akan bertanya ke jenengan. Di sini kan jenengan sebagai apa istilahnya tokoh atau pakar daripada hukum yang ada di Indonesia sekarang. Saya di sini ingin bertanya kepada jenengan dari kacamata panjenengan. Begini Bapak, bagaimana pandangan jenengan terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada saudari Angelina yang pada saat itu masih berumur 4 tahun Bapak, sudah mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dari situ kan sudah sangat jelas bahwa Angelina ini masih di bawah umur. Nah, namun kali ini saya meminta Bapak menjelaskan daripada perspektif hukum di Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara atas tempat dan waktu yang telah dipersilahkan, di mana kali ini saya akan menjawab mengenai pandangan hukum positif di Indonesia terhadap kasus yang terjadi kepada Angelina, yakni kasus kekerasan kepada anak yang pelakunya sendiri adalah ayah kandung korban. Di mana kita berkaca kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana undang-undang ini lebih menekankan dan lebih menegaskan terhadap pelaku agar supaya memberikan efek jera, di mana penegakan sanksi pidana dan juga denda kepada pelaku, di mana hal tersebut lebih mendorong adanya langkah nyata dari pemerintah untuk mengentaskan kasus, di mana untuk memulihkan kembali fisik korban, psikis korban, sosial korban. Pada kasus kekerasan seksual yang telah marak terjadi ini, di mana psikis korban menjadi tujuan utama dalam pembentukan karakter pada saat ini. Pada kasus ini, di mana keluarga harusnya melindungi terhadap anak, malah justru menjadi pelaku dari tindak kekerasan seksual, di mana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwasanya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal tersebut sudah jelas menyebutkan bahwasanya seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang berasal dari pihak manapun itu, yakni kasus Angelin sangatlah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 mengenai hak anak, di mana hak anak haruslah mendapatkan perlindungan dari semua pihak mengenai hak hidup, hak berkembang, untuk mengembangkan potensi serta berpartisipasi dalam harkat dan martabat seorang anak, di mana perlindungannya haruslah mulai dari anak masih di dalam kandungan sampai 18 tahun. Di mana dalam kasus tersebut seharusnya Angelin mendapatkan perlindungan dari orang tua korban, di mana pemerintah juga harus berpartisipasi dalam hal tersebut. Salah satu penyebab masih tingginya kekerasan seksual pada anak tidak lain adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Penyebab lain juga kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehingga banyak kaum awam yang belum mendapatkan konteks pentingnya dalam perlindungan anak. Di dalamnya disebutkan pasal 3 bahwasanya tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan melindungi anak dari kekerasan seksual dan diskriminasi. Mana perlindungan dalam hal ini menurut UU KDRT nomor 23 tahun 2004 dalam pasal 1, yakni segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan dari pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan, ketidaktahuan anak-anak dalam haknya, serta kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan orang tua menyebabkan kekerasan seksual masih terjadi, apalagi tidak adanya sanksi hukum yang tegas memberikan efek jera. Yang dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada Angelina Jolie ini, jika dilihat dari kacamata hukum positif di Indonesia, yakni berbagai undang-undang yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan, kasus kekerasan seksual di daerah tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang, di mana pelaku justru malah bebas tanpa adanya sanksi yang tegas kepada penegak hukum. Diharapkan dapat memberikan ganjaran sanksi yang setimpal, yakni kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual agar mendapatkan efek jera, yakni pada anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni pada pasal 81 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan seksual atau dibiarkan melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana paling lama 1. 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun, dan denda paling banyak yakni 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Dalam hal ini, dengan melihat kasus yang terjadi pada Angelina Jolie ini berdasarkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku bisa dikenai sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan diamanatkan oleh undang-undang. Namun dengan adanya berbagai pertimbangan, kasus tersebut malah justru dikesampingkan. Perlindungan terhadap anak tidak semata-mata hanya demi kepentingan anak saja, akan tetapi agar dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di daerah tersebut, seharusnya pelaku mendapatkan sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2002, yakni dengan tujuan agar kedepannya tidak terulang lagi kasus yang sama di daerah yang sama ataupun di seluruh Indonesia. Yakni dalam hal itu pemberian sanksi juga dimaksudkan untuk memperlihatkan publik di Indonesia bahwa tindak kekerasan seksual ditolak adanya.
Namun sangat disayangkan karena pihak keluarga hanya ingin menyelesaikan kasus ini dengan jalan kekeluargaan, yakni dengan cara perdamaian, tanpa adanya penerusan kasus tersebut dalam hukum positif yang sudah ada dengan cara pelaku dalam hal ini dengan alasan agar supaya pihak keluarga mempunyai alasan tidak melanjutkan kasus di jalur hukum, yaitu karena adanya rasa kasihan pada keluarga tersangka dan adanya rasa malu terhadap masyarakat dan masyarakat luas yang ada di wilayah maupun di sekitar yang sudah menyebar luas berita tersebut. Yakni dalam hal ini Indonesia harusnya prihatin. Dalam hal ini penanganan kasusnya harus selalu dikesampingkan, karena itu malah justru membuat pelaku semakin merajalela dan banyak terjadi di Indonesia. Dalam hal ini diharapkan Indonesia, dalam hal ini pemerintahan, mampu mengatasi solusi tersebut dan menciptakan solusi yang paling maksimal agar supaya kekerasan seksual tidak terjadi di Indonesia lagi, walaupun di masa sekarang ataupun masa yang akan datang, agar supaya generasi yang akan datang akan mewujudkan yang terbaik daripada yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.